Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sebangsa dan setanah air di Universitas Terbuka. Berjob untuk kalian semua. Kali ini pertemuan kita sudah memasuki pertemuan di penghujung. Ini adalah pertemuan yang terakhir dari serangkaian seluruh mata kuliah yang telah kita bersamai semua. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan satu materi penting dalam metode penelitian komunikasi. Mari kita simak baik-baik materi ini dengan penuh hikmat dan penuh rasa sukacita. Oke, saudara-saudara semua, di mana saja mahasiswa UT berada, terutama bagi saudara yang sedang menempuh mata kuliah metode penelitian komunikasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu metode kualitatif dengan pendekatan semiotika. Bersama saya, dosen pengampu mata kuliah, Dr. Rara. Mari kita simak baik-baik mata kuliah ini supaya mendapatkan pemahaman yang lebih jernih, lebih padat, dan lebih tajam. Sekarang kita bertanya, sebelum memasuki tentang apakah itu semiotika, mari kita perhatikan baik-baik gambar apakah ini. Saudara bisa memberikan banyak jawaban tentang gambar apakah ini. Saudara perlu melihat apa saja yang ada di gambar ini. Gambar ini adalah gambar yang konkret. Jadi gambar konkret. Jadi ini bukan gambar yang di awang-awang, bukan di luar kepala kalian, bukan di luar sistem indrawi kita, karena ini semuanya bisa dilihat gambarnya. Jadi ini adalah materi yang konkret. Gambar apakah ini? Jawabannya bermacam-macam. Sekarang Anda bisa memberi jawaban seperti ini. Gambar ini menunjukkan seorang pemuda yang sibuk, misalnya. Atau seorang pemuda yang gemar nongkrong. Atau juga pemuda yang artistik. Oke, ini semua opsi jawaban yang diberikan oleh saudara-saudara untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan gambar apakah ini. Nah, oke. Jadi yang perlu diperhatikan, jawaban seperti ini itu biasanya mengacu pada konsep abstrak, bukan materi konkret dari gambar itu sendiri. Nah, mari kita coba pilih, setidaknya ada beberapa pilihan tentang materi konkret dari gambar ini. Perhatikan struktur konkret gambarnya. Struktur konkret gambar itu suatu gambar adalah semua materi yang tampak secara indrawi, tanpa menempelkan konsep, arti, atau abstraksi apapun terhadapnya. Jadi kalau kita pilih struktur konkret gambarnya atau materinya itu setidaknya ada dua ya. Yang di atas, kemudian yang di bawah. Gambar satu, struktur konkretnya, elemen-elemen penyusunnya di gambar itu terdiri dari tangan seseorang, kaki seseorang juga, ada gelang di sana, ada jam tangan juga, pakaian casual, dan jaket. Yang gambar dua, dada seseorang, bagian tas gendong, pakaian casual, dan jaket. Nah ini kita mulai ada mendapatkan sedikit petunjuk ya. Petunjuk untuk kita mendeteksi atau menginvestigasi tentang jejak gitu ya. Ada jejak di situ ya. Ada semacam kode-kode tertentu yang sudah disampaikan oleh elemen konkret dari gambarnya. Nah, tangan seseorang, kira-kira kita sudah punya bayangan. Tangan seseorang siapa ini? Laki-laki atau perempuan? Kira-kira.
kakinya juga kaki laki-laki atau perempuan. Atau kita melihat dari semua elemen-elemen gambarnya, apakah ini seorang laki-laki atau perempuan? Apakah seorang pemuda atau golongan dari anak muda atau orang tua? Kita sudah bisa sedikit mengira-ngira dari sini. Setelah kita mengetahui struktur konkret gambarnya. Nah, ini adalah struktur konkretnya. Jadi elemen-elemen tadi yang terpisah sekarang berbentuk konkret gambar utuhnya. Apakah makna gambar ini? Oke, jadi kalau kita maknai gambar ini adalah seorang lelaki muda, kaya, dan artistik di tengah keramaian kota sedang meratapi nasibnya. Dialah tipikal anak muda urban yang kesepian di keramaian. Oke, jadi yang tadi masih terpilah-pilah berbentuk dari potongan gambar dan itu sama konkretnya. Yang ini adalah struktur konkret apa adanya yang terlihat di gambar itu, yang di sini sudah dimaknai begitu. Nah, kita sudah punya gambaran apa yang dimaksud dengan semiotika, gitu ya. Oke, kita bisa tanya-tanya dari mana lelaki muda ini termasuk golongan orang kaya misalnya. Anda lihat dari jam tangannya, itu bukan jam tangan yang murah yang jelas, dan dari jaketnya, dari tasnya, dan juga dari topi. Dari semua sistem pakaiannya sudah menunjukkan ke arah sana. Jadi salah satu acuan untuk kita memahami gambar itu adalah tipikalitas. Kita melihat tipikal-tipikalnya atau petunjuk-petunjuk yang ada di sana. Dan itu biasanya berupa petunjuk-petunjuk umum gitu ya. Jadi kalau kita misalnya sering berinteraksi dengan orang, mempunyai banyak pengetahuan, dan biasanya berbincang-bincang, atau juga sedikit menambah pengetahuan dari bahan bacaan, kita akan melihat bahwa ini adalah tipikal anak muda modern ya. Apalagi ditunjang dengan konteks di belakangnya, itu di tengah keramaian gitu. Dan itu pusat metropolitan. Jadi ini adalah anak muda yang modern. Kalau kita bertanya, apakah betul dia sedang meratapi nasibnya? Kalau kita lihat dari ekspresi wajahnya, itu menunjukkan seperti itu. Tidak ada kesan gembira, bahagia, sedang meratapi nasibnya. Bisa jadi dagangannya tidak laku, atau bisa jadi dia tidak mendapatkan pekerjaan setelah mencari pekerjaan di mana-mana, memasukkan CV di mana-mana, ternyata tidak berhasil juga. Sekarang kita bertanya-tanya, apakah itu semiotika? Jadi semiotika ini secara umum, definisi secara umum, semiotika itu ada ilmu tentang tanda. Semion itu adalah tanda. Ilmu tentang tanda yang mempengaruhi kehidupan sosial. Jadi semua tanda-tanda itu mempengaruhi kehidupan sosial. Kalau kita berlalu lintas di jalan raya itu banyak sekali tanda-tanda yang memberi petunjuk, juga memberi pedoman dalam berlalu lintas. Lampu merah, tanda parkir, tanda berhenti, belok kanan, belok kiri, dan semuanya. Itu semuanya adalah tanda-tanda. Gitu ya. Jadi ilmu semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang mempengaruhi kehidupan sosial kita. Gitu ya. Lalu apakah itu tanda? Jadi tanda itu terdiri dari dua hal. Yang pertama petanda, yang kedua penanda. Gitu ya. Petanda itu adalah konsep atau abstrak, konsep mental. Kemudian penanda itu materi konkretnya. Jadi tadi itu adalah materi materisme, itu adalah bentuk penandanya. Kemudian kita memberikan jawaban bahwa ini adalah seorang anak muda yang artistik, anak muda yang suka nongkrong, anak muda yang super sibuk karena ada jamnya di sana, menunjukkan kedisiplinan, menunjukkan jadwal-jadwal yang padat, dan dia harus sering melihat jam, jadi begitu. Nah, itu adalah semua jawaban-jawaban yang diberikan sifatnya konseptual atau abstraksi gitu.
Kalau yang kedua, tadi kalau kita lihat ini adalah struktur konkret gambarnya ya. Kalau yang ini adalah jawaban dari petandanya atau konsep atau abstraknya. Anda sudah memberikan konsep di sini. Yang ini ada struktur konkretnya. Nah, jadi apa itu semiotika? Jadi semiotika itu tentang tanda. Itu. Tanda terdiri dari petanda itu konsep dan penanda itu materi konkret. Jadi tanda itu bisa juga dijelaskan sebagai representasi terhadap sesuatu. Gitu. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, gambar kanan dan gambar kiri itu kan tanda semua. Ya, gambar ini merepresentasikan sesuatu. Apakah merepresentasikan seorang wanita karir, ataukah juga merepresentasikan para pekerja atau karyawan, para karyawan muda yang sedang bahagia karena mendapatkan bonus akhir tahun atau mendapatkan gaji ke-13 misalnya. Ada gaji ke-13 juga ternyata di karyawan dan sebagainya. Ini bisa merepresentasikan sesuatu. Jadi representasi itu menggambarkan, bisa mewakili, gitu, mewakili wujud konkretnya. Gitu. Jadi ada similarity, ada kemiripan. Gitu. Oke, semiotika itu pada umumnya dibagi dua, semiotika struktural dan semiotika poststruktural. Kalau semiotika struktural itu kaitannya dengan relasi integritas. Jadi semua yang ada di gambar itu adalah saling terintegrasi, saling menyusun supaya gambarnya menjadi totalitas, utuh gitu ya. Tidak ada tanda di luar tanda. Jadi internal di tanda itu sendiri, saling berintegrasi. Jadi kalau integrasinya tidak utuh, maka maknanya kemungkinannya akan menyimpang dari pesan yang ingin disampaikan. Jadi kalau kita lihat, ini semuanya utuh. Gitu ya. Nah ini semuanya utuh gambar ini. Jadi semuanya yang konkret itu saling berintegrasi, saling menyusun atau saling menopang gitu, elemen-elemennya. Nah itu disebut sebagai semiotika struktural. Kalau dalam bahasa misalnya kayak seperti SPOK gitu ya, itu adalah elemen-elemen penyusunnya. Apa yang diucapkan dengan apa yang ditunjukkan secara materinya itu saling berhubungan. Gitu. Kalau saya hari ini menunjuk kepada sebuah benda, misalnya ada gambar apel, itu apel. Apa yang saya ucapkan itu sesuai dengan gambar apelnya. Gitu. Nah ini semiotika struktural ya. Jadi relasi integritas. Elemen-elemennya saling menopang untuk menyusun sebuah makna sehingga pesan dan disampaikan itu utuh. Gitu. Biasanya juga statis tidak mudah berubah dan mengikat, jadi terikat, terasosiatif gitu. Misalnya kalau kita melihat di percakapan sehari-hari atau mungkin nonton film gitu, kan ada orang yang misalnya makan bakso misalnya atau makan di tempat restoran atau warung. Itu kan biasanya mereka bilang, saya mau pesan steak, saya mau beli bakso. Ya otomatis secara struktural karena itu asosiatif mengikat semua elemen-elemen dari bakso itu, ya harus diberikan semuanya. Tidak mungkin penjualnya memberikan bakso saja tanpa ada mangkok, tanpa ada kuah, tanpa ada garpu dan sendok. Semuanya terasosiatif, terikat semuanya di dalam satu bagian tanda itu. Atau mungkin kalau Anda sedang jatuh cinta misalnya, mengirimkan coklat pada seseorang. Tidak mungkin, itu otomatis coklat itu sudah terikat dengan makna kasih sayang atau tanda cinta. Anda tidak mungkin mengatakan ini coklatnya kasih sayang saya atau cinta saya dikredit nanti. Bisa, itu sudah satu kesatuan yang utuh karena semiotika struktural bekerja di sana. Tapi kebalikannya, semiotika poststruktural atau biasanya orang lebih banyak mengenalnya sebagai hipersemiotika ya. Hiper itu melampaui.
relasi di dalam tanda itu disintegritas. Jadi tidak saling menopang, tidak harus saling menopang gitu. Makanya kemudian tanda-tanda yang ada di sana, elemen-elemen tandanya itu dinamis dan subversif, bisa berubah-berubah. Dan subversif bisa saling bertolak belakang gitu. Nah, kita ambil contoh tentang semiotika struktural. Seperti tadi yang di contoh awal itu semiotika yang struktural. Nah, ini semiotika yang struktural. Anda lihat di gambar ini. Rasanya berat banget, padahal isinya nggak seberapa. Ini tentang bansos ya. Tapi di sebelahnya, kayaknya yang bikin berat itu gambar beliau ini ya. Oke. Jadi tidak menunjuk ke bansos, tapi menunjuk ke gambarnya. Berarti ini lagi ada serangan kampanye pemilu atau kampanye politik gitu ya. Nah, ini sudah saling bertolak belakang nih, satu dengan yang lain. Gitu. Nah, ini jadi semiotika post-struktural. Gitu. Jadi, relasinya antara metodenya tidak harus dan tidak saling mengikat, gitu. Tidak saling menopang, karena saling berkontradiksi satu yang atau saling mensubversi gitu ya, saling berpecah belah satu dengan yang lain. Kemudian kita lihat lagi di gambar satunya, kembali putih bersih tanpa noda di hati. Kemudian ada selamat hari raya Idul Fitri. Ini saya mengambil langsung sudah ada di sumber digital, sudah ada. Oke, ini juga saling tidak mengikat. Apa hubungannya selamat hari raya Idul Fitri? Kemudian kembali putih bersih dengan produk kecantikan tertentu ini. Kan tidak saling nyambung. Kalau memang pakai semi-struktural, semiotika struktural semuanya saling menyambung, saling menopang. Tapi ini kan saling bertolak belakang elemen-elemennya. Gitu. Nah, ini salah satu contoh. Ada contoh yang lain seperti ini. Ini contoh semiotika yang visual ya, yang ditampilkan di layar gitu, yang merepresentasikan sesuatu dalam bentuk visual, dalam gambar, film, majalah dan lain sebagainya. Nah, ini dalam bentuk yang tekstual, gitu ya, yang bukan visual tapi yang tekstual. Jadi dia terjadi sebuah percakapan gitu. Anda lihat nih percakapannya. Ya Bu, Raja Bakti bangun Vi. Palu di mana Bu? Sulawesi. Emang kenapa? Bukan itu, martil maksudnya Palu. Nah, ini sudah saling tidak berelasi satu dengan yang lain gitu ya. Antar tanda dan penandanya tidak saling berelasi ini. Ini yang disebut juga post struktural ya. Anda lihat di sebelah kanannya, memang kamu love language-nya apa deh? Maksudnya love language kamu bahasa cinta, cinta bahasa. Iya. Oh, orang Padang. Nah, Padang yang mana ya maksudnya? Jangan-jangan jamaah Padang bulan gitu. Nah, ini adalah contoh semiotika post struktural ya, antara elemen-elemen dari tandanya itu tidak saling berintegrasi, terjadi subversi di sana. Nah, sehingga sekarang kita mau pakai sudut pandang yang mana untuk menggunakan metode ini dalam sebuah topik penelitian saudara yang akan dilakukan. Apakah menggunakan semiotika struktural, apakah yang post struktural. Jadi kalau Anda punya paham semiotika post struktural atau menggunakan metode post struktural, ya jangan berharap ada kesamaan makna antara satu orang dengan orang yang lain, karena mesti berbeda. Gitu. Karena itu tidak mengikuti aturan relasi integrasi. Gitu ya. Saya kira ini banyak sekali ya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan dalam satu kosakata itu bisa punya banyak makna, dan itu bagi kelompok pelaku bahasanya itu berbeda-beda meskipun satu kosakata yang sama. Misalnya kamu menyebut kamu, bagi orang Jawa mungkin kamu agak risih gitu ya, karena di sana ada tingkatan berbahasa yang halus sama yang untuk pergaulan, bisa begitu. Tapi kalau bahasa Indonesia diserap dari bahasa Inggris, misalnya you, kamu, itu egaliter semua, tidak ada masalah. Tapi begitu
lawan bicaranya adalah orang yang punya status lebih tinggi, biasanya tidak menggunakan kamu, tapi Anda, saudara, atau dan lain sebagainya, supaya lebih memperhalus gitu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian saudara, juga saya mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan, dan kehilapan dalam proses pembelajaran kita dalam mata kuliah ini. Mudah-mudahan ini bisa saling memberikan manfaat satu dengan yang lain. Terima kasih, tetap jaga asa, tetap semangat belajar, jangan lupa bahagia karena bahagia tidak ada tokonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.